إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah semata. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan nafsu kita dan kejelekan amalan kita. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang akan mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang telah disesatkannya, maka tidak ada yang akan mampu memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bertutur kata yang baik, maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka dialah yang akan memperoleh kemenangan dengan kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Melalui mimbar yang mulia ini, tidak henti-hentinya kami selaku khatib untuk mengajak diri sendiri dan sidang Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sering kita maknai dengan bahasa sederhana, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, jalan yang hak, jalan di atas ridhonya, yakni dinul Islam. Dan kita doakan kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang setia pada ajarannya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Tidak terasa hari ini kita memasuki tanggal 8 bulan Muharram 1447 Hijriah. Jadi Jumat yang kedua setelah Jumat pertama dulu jatuh pada tanggal 1 Muharram. 1 Muharram seminggu yang lalu telah kita peringati sebagai hari besar umat Islam, tahun baru Islam, 1 Muharram 1447 Hijriah. Maka tentu di dalam menghadapi daripada tahun baru ini, di antara kita tidak ingin tentu tahun ini akan lebih buruk dari tahun kemarin. Tentu tahun ini kita berharap akan
lebih baik dari tahun kemarin. Tentunya yang menjadi acuan kita adalah amal-amal ibadah kita. Sehingga tidak heran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, sebagaimana Ali karramallahu wajhahu menyampaikan daripada apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terjemahannya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia dikatakan sebagai orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terlaknat. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita untuk menata diri, evaluasi diri, introspeksi diri, mengadakan perhitungan-perhitungan terhadap amal-amal yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pada hari-hari yang sudah lewat. Maka itulah yang namanya muhasabah, menghitung-hitung amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan. Nah, jangan sampai hari ini lebih buruk dari hari kemarin, atau bahkan kalau hari ini sama dengan hari kemarin amal ibadah kita, kata Nabi, kita masih termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka tentu kita berharap adanya perbaikan, dan dari muhasabah itu kita harus bisa mengevaluasi diri, introspeksi diri terhadap amal-amal yang sudah kita kerjakan. Karena muhasabah ini amat penting, hadirin yang dirahmati Allah. Muhasabah ini untuk menetapkan diri kita terhadap perencanaan apa yang akan kita lakukan di dalam menghadapi hari setelah kematian kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ayat ini berbicara, ya, himbauannya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Himbauan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah di antara kalian apa yang telah dipersiapkan untuk menghadapi hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Keistimewaan ayat ini ada perintah untuk bertakwa sampai 2 kali. Perintah bertakwa yang pertama adalah untuk kita melaksanakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang kedua adalah agar kita bagaimana mampu menghindari terhadap larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka terhadap ayat ini, hadirin yang dirahmati Allah, kita diminta untuk mempersiapkan apa amal ibadah yang sudah kita lakukan sebagai bekal investasi kita menghadapi kehidupan hari esok. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan hari esok dalam ayat ini adalah kehidupan setelah kita meninggal dunia, kehidupan setelah kita di dunia ini. Apa bekal yang sudah kita persiapkan? Kalau untuk menghadapi kehidupan di dunia ini saja kita butuh bekal.
Semakin lama kita tinggal, semakin banyak bekal kita. Padahal kehidupan di dunia ini hanya sementara, hanya sesaat, kata Al-Quran, hanya sandiwara. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan hanya senda gurau, hanya sandiwara, kata Allah. Nah, maka kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan yang selanjutnya, tidak pernah berakhir. Nah, kalau kehidupan di dunia ini saja hanya sementara kita hidup, betapa kita repotnya mencari bekal, maka apalagi menghadapi kehidupan yang tidak ada batasannya, tidak ada akhirnya, kekal selama-lamanya. Maka tentu kita pun harus disibukkan dengan mempersiapkan diri. Maka itulah Allah mengingatkan kepada kita melalui ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha habirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk menghadapi daripada hari esok. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini adalah dibutuhkan kepada kita untuk bermuhasabah, menghitung-hitung terhadap amal-amal ibadah yang kita lakukan, seberapa banyak yang sudah kita lakukan. Maka inilah momentum dari tahun baru, ya, momentum tahun baru. Walaupun sesungguhnya tidak di setiap tahun baru kita bermuhasabah, kita dianjurkan setiap saat untuk bermuhasabah, menghitung-hitung amal ibadah yang sudah kita lakukan. Apakah sudah cukup untuk menghadapi hari esok yang sangat panjang? Kalau belum, mari dengan momen ini kita terus-menerus untuk melaksanakan daripada amal-amal ibadah sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah, pentingnya kita berhijrah. Hijrah tidak dimaknai dalam makna yang sempit, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi makna yang luas, merubah diri dari kebiasaan yang tidak baik menjadi baik, itu hijrah. Sebelumnya kita kurang baca Quran, setelah ini kita rajin baca Quran. Ini juga hijrah. Pada tahun kemarin kita tidak bisa bangun malam, malas, tidak bisa bertahajud. Nah, setelah kita dengar dakwah bagaimana keutamaan sholat tahajud, kita mulai belajar bangun malam untuk bertahajud. Hatta itu adalah satu rakaat kita biasakan, maka ini pun namanya kita berhijrah. Tahun kemarin infak sedekah kita masih sedikit, masih jarang. Tahun ini kita tingkatkan dan dibiasakan. Seperti Nabi setiap hari bersedekah, walaupun itu hanya sedikit, tetapi terus menerus. Ini juga namanya hijrah, berpindah dari yang tidak baik menjadi baik. Itu adalah hijrah. Maka penting bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatun indallah. Perhatikan hadirin yang dirahmati Allah. Allah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wajaharu, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berpindah dari sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Orang-orang yang berhijrah, wajahatu, dan orang-orang yang berjihad fisabilillah, di jalan Allah, wa amwalihim wa anfusihim, dengan diri mereka, dengan harta mereka, a'zamu darajatun indallah, maka mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah, baik derajat kehidupannya di dunia
lebih baik untuk derajat kehidupannya di akhirat akan ditinggikan oleh Allah dari yang lain, dari yang tidak beriman, dari yang tidak berhijrah, dari yang tidak berjihad di jalan Allah. Maka ini terangke iman, hijrah dan jihad ini adalah satu kesatuan. Kalau kita ingin a'zamu darajatun indallah, ingin derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kehidupan kita di dunia baik maupun derajat kehidupan kita di akhirat kelak, maka harus ditempuh melalui jalan innal ladzina amanu wajahadu ya wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. A'zamu darajatun indallah, mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kiat kita di dalam menghadapi momen tahun baru ini adalah bagaimana kita ini tawakal tu Allah untuk bisa istiqomah. Istiqomah terus menerus melaksanakan amal ibadah walaupun sedikit. Hari ini kita berjamaah di masjid, besok tidak. Nah ini tidak istiqomah namanya. Yang namanya istiqomah itu adalah terus menerus dalam ketaatan kita. Ya, biasa sholat berjamaah terus menerus istiqomah, biasa bersedekah terus menerus istiqomah, biasa baca Quran terus menerus istiqomah. Nah, sehingga istiqomah ini sangat mahal hadirin yang dirahmati Allah. Tidak heran ada salah seorang ulama mengatakan al-istiqomatu khairun min alfin karomah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Padahal kita tahu karomah itu adalah di bawah daripada kelebihan yang diberikan kepada Nabi. Jadi kalau kelebihan yang diberikan kepada Nabi, kelebihan yang diberikan kepada Nabi, terus kelebihan yang diberikan oleh para ulama. Istiqomah. Maka terhadap orang-orang yang istiqomah ini Allah jelaskan kepada mereka, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabbul itu adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan apa yang telah dikatakan itu, maka para malaikat akan mendatangi mereka. Apa kata malaikat? Wahai hamba Allah, jangan takut, ya, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tad'un. Akan tetapi bergembiralah kepada surga yang dijanjikan oleh Rabb kalian. Jadi salah satu yang menyebabkan orang masuk surga itu adalah istiqomah, ya, istiqomah terhadap apa yang sudah diimani, mengakui bahwa Rabb-nya itu adalah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir sebagai closing up, hari ini kita memasuki tanggal 8, besok tanggal 9 itu hari Tasyu'ah, kemudian tanggal 10 itu hari Asyura. Pada hari Ahad, hari Minggu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena puasa 10 Muharram itu adalah puasanya juga umat Yahudi, maka untuk membedakan daripada puasa umat Yahudi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk menselisih itu adalah puasa diawali dengan 1 hari sebelumnya itu atau 1 hari setelahnya. Boleh kita bisa berpuasa hari Tasyu'ah besok, karena Nabi mengatakan, seandainya aku, kata Nabi, masih hidup pada tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9 bulan Muharram dan tanggal 10 tentunya, ya, untuk membedakan daripada puasa umat Yahudi. Maka para ulama akan tetapi Nabi belum sampai kepada tahun depan tanggal 9 Muharram itu Nabi meninggal duluan. Akan tetapi karena ini perintah dari Nabi, anjuran daripada Nabi,
maka kita bisa teruskan juga apa yang disampaikan oleh Nabi, walaupun Nabi belum sampai umurnya itu karena keburu meninggal. Maka untuk menyelisihi puasanya kaum Yahudi, kita awali dengan tanggal 9, kemudian puasa pada hari Asyura tanggal 10, ya. Kalau tidak bisa tanggal 9 dengan suatu lain hal, kita bisa melaksanakan juga pada tanggal 11. Yang penting dia menyelisihi dari puasa Yahudi. Maka mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, amal-amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan haram ini, yang bulan Muharram, kita bisa tingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tidak bisa menyampaikan ya secara panjang lebar karena waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahi jami'an wa bidzikri ni'matihi 'alaina idh kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila mardatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman tamma alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala syairis sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih dajjal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa azillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma yassir lil muslimina wal muslimat fi kulli makan. Allahumma yassir ikhwanul muslimina wal muslimat wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin fi Iran. Allahumma ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma dammiril yahudi wa Israil wa farrid jam'ahum وفرج جمعهم. اللهم انصر على المجاهدين أعدائنا وأعداء الدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات
يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم